Sekarang kita bergabung dengan Wali Kota Tegal. Selamat malam, Emilia. Malam, Pak Wali. Pak Wali, katanya Pak Wali mempelopori di Jawa Tengah itu lockdown dari kota Pak Wali, dari orang luar. Apa pertimbangannya Pak Wali? Baik, istilah lokal lockdown, istilah isolasi wilayah, isolasi terbatas maupun isolasi karantina, ini kan hanya istilah saja. Ya. Kami mempertimbangkan ini yang Kota Tegal ini darurat siaga, sekarang saya menetapkan sebagai zona merah karena ada 2 pasien ya yang positif COVID-19, bahkan satunya sudah meninggal dunia. Iya. Ini kita lakukan karena apa? Bahwa untuk mengontrol masyarakat ini sangat susah sekali. Sedangkan kita tahu data di nasional ini sudah 1.500 lebih, ya. Sedangkan di Jakarta ini sudah 700 orang lebih yang positif COVID-19. Ini rata-rata orang Kota Tegal dan kabupaten sekitarnya Kota Tegal ini banyak yang merantau di Jakarta, sehingga kita antisipasi untuk kedatangan orang yang mudik, makanya kita mengisolasi wilayah atau mengkarantina daerah ya. Ini kita menutup akses 49 titik, akan tetapi kita masih membuka 1 titik untuk mengontrol masyarakat. Apabila nanti masyarakat ini ini datang di Kota Tegal, ini nanti harus dicek lebih dahulu, cek suhunya, kesehatannya. Ini kalau memang nanti sehat, ini baru diperkenankan pulang. Karena kalau kita lihat sendiri ya, kalau tidak diisolasi wilayahnya, ini akan mempersulit tim medis maupun gugus tugas untuk mengontrol semua. Tidak mungkin orang mudik itu lewat hanya pakai bis saja atau pakai kereta saja. Tidak mungkin kita bisa ngontrol di terminal maupun di stasiun saja. Akan tetapi orang mudik ini banyak yang menggunakan mobil maupun motor. Sehingga kalau tidak diisolasi wilayah, ini sudah barang tentu akan susah. Masih banyak orang yang pakai bis ya, dengan adanya dikontrol di terminal, ini banyak penumpang yang sebelum di terminal ini sudah pada turun terlebih dahulu, karena menghindari nanti kalau di terminal akan diperiksa yang mungkin dianggap sebagai pemeriksaan yang ribet ya, atau yang menyulitkan, sehingga masyarakat yang dari Jakarta itu rata-rata ini banyak yang lolos untuk masuk ke kelurahannya maupun ke desanya. Ini nanti akan berdampak kepada masyarakat di lingkungan kelurahannya atau di lingkungan desanya. Ini tentunya akan berakibat buruk, nanti bisa virus ada di mana-mana. Ya, tapi Pak Wali, itu kan Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa tidak ada wewenang daerah untuk melockdown ataupun mengkarantina wilayahnya masing-masing. Lah kenapa Pak Wali masih mengkarantina wilayahnya? Ini kan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ini tentang kekarantinaan kesehatan. Ini tentunya sifatnya ini harus melihat situasi dan kondisi. Ini pada situasi kedaruratan, ini kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, wilayah, rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar. Dan juga karantina rumah, wilayah, rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar, ini harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Jadi setelah ada keputusan
pembatasan sosial skala besar. Pak Wali punya rencana bagaimana? Apa? Ini kita sifatnya adalah pengaman dalam kota. Akses untuk nasional maupun provinsi kita tidak menyentuh, tetap berjalan seperti biasa. Kita hanya menggunakan satu pintu saja, Bang Karni, kita hanya ngontrol ya. Kita kalau tidak menggunakan satu pintu, saya yakin setiap kabupaten kota akan mengalami kesulitan untuk men-tracking apabila hal-hal yang akan terjadi nanti ya, ini susah. Karena satu sama lain ini tidak punya data maupun dokumentasi. Baik, Pak Wali, saya tanya satu lagi. Di Jakarta ini saya kira banyak sekali warga yang asalnya dari Tegal. Wartegnya juga banyak di Jakarta. Betul, Pak Karni. Sekarang wartegnya yang belanja juga udah hilang tuh, nggak ada yang belanja lagi. Karena orang Jakarta juga nggak keluar rumah. Lah mereka ini kan satu-satunya tujuan mereka ya pulang kampung. Dan kalau dia di Jakarta terus bisa lama-lama dia bisa nggak makan ini. Apa pendapat Pak Wali? Saya sekali lagi tetap menghimbau kepada masyarakat Kota Tegal yang merantau di Jakarta agar di tahun ini ya, Lebaran ini untuk sementara tidak pulang dulu. Ini tentunya harus sayang sama keluarga, saudara, sama lingkungan yang di Kota Tegal. Ya, akan tetapi apabila nanti ada kepentingan yang sangat urgent, ya, sangat urgent atau darurat, ini juga kita sangat terpaksa ini tentunya menerima kedatangan mereka pulang. Akan tetapi harus melaksanakan tes kesehatan terlebih dahulu. Jadi ada jalan keluarnya. Betul, Bang Arni. Baik, sekarang Pak Sabarudin itu punya pertanyaan nggak untuk wali kota aja? Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sangat terkesan dengan himbauannya dan saya menyadari tentang situasi seperti ini ya Pak Wali Kota ya. Cuma Betul, Pak. Saya mohon dengan sangat bagi perantau-perantau, khususnya saya pribadi ya Pak, itu bagaimana Pak untuk seperti kebutuhan sehari-harinya Pak, itu Pak. Karena kan ya, karena kan mengingat saya pribadi sudah berumah tangga ya Pak ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Baik. Di Kota Tegal ini tentunya kita mengisolasi wilayah. Ini kan tentunya harus ada jaring pengaman sosial. Ya. Pemerintah Kota Tegal itu sudah memikirkan ini nanti akan terdampak oleh keputusan pemerintah Kota Tegal tentunya yang kita mengisolasi wilayah. Ini ada beberapa yang tentunya pemerintah kota ini tentunya harus bertanggung jawab atas kelangsungan hajat hidup orang Kota Tegal. Ini diantaranya ini 7% ya, 7% masyarakat yang tergolong tidak mampu atau yang membutuhkan ini tentunya akan segera dibantu. Ini saya mengkarantina untuk daerah Kota Tegal ini kurang lebih 4 bulan. Kita sudah menghitung 4 bulan bagaimana orang yang tergolong miskin atau tidak mampu, ini semuanya harus terlayani dengan baik. Terima kasih Pak Dedi Yons Suryono, Wali Kota Tegal, atas waktunya bergabung bersama kami. Sekarang udah dapat jawaban dua-dua, udah puas. Jadi nggak boleh pulang kampung. Iya Pak. Baik, pemirsa, tadi dari Gubernur Jawa Barat juga kita dengar bahwa yang dibutuhkan sekarang bagaimana saling membantu antara warga. Saya juga mengimbau di sini
sebetulnya banyak sekali warga kita yang sebetulnya punya dan suka juga berderma, itu banyak. Cuma jalannya kemana itu banyak juga yang tidak dapat pasti. Karena itu saya mengimbau agar masing-masing rumah tangga yang cukup berada memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan membantu orang-orang di sekitarnya, dan kalau bisa kompleks-kompleks yang katakanlah cukup mewah sekali, kalau bisa lurahnya atau RT RW-nya berinisiatif mengumpulkan dana dari pemilik rumahnya untuk disumbangkan ke kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Ini setiap kawan sosial kita bisa kita bangkitkan dalam suasana susah ini. Karena kalau saudara-saudara kita semua itu sampai kelaparan, sampai tidak makan, tentu kita tidak ingin terjadi situasi yang katakanlah kenapa pemerintah agak cemas dan memperkirakan atau mengatakan akan kalau keadaan tambah buruk kita akan darurat sipil. Tentulah karena membayangkan keadaan yang buruk. Darurat sipil bukan memakai undang-undang karantina. Undang-undang karantina untuk kesehatan. Sementara sebenarnya darurat sipil itu untuk kerusuhan. Dan kalau darurat perang itu udah untuk perang. Pak Endang, ini dagangan Pak Endang. Iya Pak Karni. Ini kopi dijual juga sekalian. Ya, jual sekalian. Satu gelasnya berapa itu kopi? 3.000. 3.000. Iya. Kalau rokok laku nggak itu? Di bawah kayak gitu kan kena matahari. Ya laku. Kadang-kadang kan istilahnya kan ada kopi satu, katanya rokok satu. Satu itu satu batang. Satu batang. Oh, satu batang. Iya. Ya tapi cepat kering gitu kalau dikejemur di bawah matahari. Ini bungkusnya di atas Pak Karni. Bungkusnya doang. Bungkusnya doang. Iya. Isinya di dalam. Bawah. Di bawah. Oh, lumayan. Tapi apapun juga, Ibu Erlina paling gak suka lihat dagangan Pak. Ibu Dokter Erlina gak suka lihat ini Pak, karena beliau dokter paru-paru. Dia ngobati darah paru-paru, Bapak merusak paru-paru orang menurut dia. Kita lihat pemirsa.